Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas tentang fisika dasar 1. Nah, ini merupakan pertemuan yang pertama di semester pertama ini untuk maba. Nah, pada kesempatan hari ini materi yang saya akan bawakan adalah pokok bahasan yang saya akan bahas pada hari ini tentang pemanasan. Nah, apa yang dimaksud dengan pemanasan? Nah, mari kita lihat bersama apa yang saya maksud dengan pemanasan. Nah, ini adalah bagian dari pemanasan, yaitu apa? Kontrak kuliah. Sebelum melakukan perkuliahan, tentunya ada yang namanya kontrak kuliah antara saya dan kalian. Nah, ini adalah isi dari kontrak perkuliahan. Nah, untuk mendapatkan nilai A, B, 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 C, dan seterusnya, ini semua akan ada nilai kumulatifnya, yang mana dari segi kehadiran itu sebesar 20%. Nah, sementara untuk tugas sebesar 15%. Selanjutnya, UTS atau ujian tengah semester atau mid semester nilainya sebesar 30%. Dan yang terakhir adalah UAS atau ujian akhir semester atau final semester, yang mana besarannya adalah 35%. Jadi total kesemuanya ini adalah 100%. Jadi ketika untuk mendapatkan nilai A, AB, B, BC tergantung daripada keempat poin ini, yaitu kehadiran, tugas, UTS, dan UAS. Nah, selanjutnya, ini adalah rentang nilai untuk mendapatkan A, AB, dan seterusnya. 86 sampai 100 itu dapat A, 80 sampai 85,99 dapat AB, 75 sampai 79,99 mendapatkan nilai B, dan seterusnya. Oke, ini nanti bisa dilihat ketika ingin mendapatkan A, rentangnya dari mana sampai berapa, AB dari berapa sampai berapa, dan seterusnya. Oke, nah itu tadi bagian daripada kontrak kuliah. Nah, selanjutnya kita masuk ke pemanasannya. Nah, tentunya kalau di fisika kita tidak bisa terlepas dari yang namanya matematika. Yang namanya fisika itu, fisika adalah ilmu yang mempelajari alam semesta dengan menggunakan bahasa matematika. Jadi, matematika itu tidak bisa dilepaskan daripada ilmu fisika. Nah, di sini yang ingin saya jelaskan kepada kalian tentang uh, yang mana dulu yang diselesaikan ketika kita mendapatkan nilai seperti ini. Apakah penjumlahan dulu, perkalian, pembagian, akar kuadrat, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan coba memperhatikan kepada kalian apa dulu yang dikerjakan. Nah, ketika dapat seperti ini, 3 ditambah 4 kali 5 dikurang 3. Nah, ini yang pertama kita kerjakan adalah perkalian. Karena perkalian itu pangkatnya, kalau dari segi pangkat atau tingkatan, lebih tinggi daripada penjumlahan dan pengurangan. Jadi kalau dapat seperti ini, kita kali dulu. Nah, mari kita lihat, jalankan bersama. 4 kali 5, jadi 4 kali 5 sama dengan 20. Nah, ini setelah ini terserah kita apakah kita mau jumlahkan atau kita mau kurangkan, karena penjumlahan dan pengurangan itu sama pangkatnya atau derajatnya sama. Nah, kita coba, tapi sebisa mungkin ketika ada yang derajatnya sama seperti ini, kita kerjakan dari mulai yang sebelah kiri. Nah, tadi sudah dapat yang pertama, 4 kali 5 sama dengan 20. 3 ditambah 20 sama dengan 23. Dikurangi 3 sama dengan 20. Nah, jadi untuk yang pertama itu nilainya 20. Oke, selanjutnya.
Nah, ini 3 kali 5 tambah 2 kurang 7. Nah, di sini tadi seperti yang pertama, kita kerjakan dulu yang perkalian. 3 kali 5, 15. Ini bisa langsung ditambah atau 2 dikurang 7 dulu bisa, karena derajat daripada penjumlahan dan pengurangan itu sama. Nah, kita mulai dari sebelah kiri saja semua. 3 kali 5, 15. Tambah 2, 17. Dikurang 7 sama dengan 10. Nah, seperti itu. Selanjutnya, nah ini dia. 7 ditambah minus 5 dikali minus 2 dikurang 2 sama dengan, nah, tadi sama seperti di atas, kita kerjakan dulu yang perkalian. Nah, jadi ini dulu yang kita kerjakan. Minus 5 dikali minus 5. Nah, ketika minus dikali dengan minus, maka hasilnya adalah positif. Jadi, minus 5 dikali minus 2 sama dengan positif 10. 7 ditambah 10 sama dengan 17. Dikurang 2 sama dengan 15. Nah, kita dapatkan nilainya 15. Oke, untuk contoh yang keempat atau contoh yang terakhir, ini dia. 3 kali 2 dikurang akar 25 ditambah 17 sama dengan, nah ketika modelnya seperti ini akar 25 kita sederhanakan dulu. Yang mana akar 25 adalah nilainya itu 5. Karena 5 kali 5 sama dengan 25. Maka dari itu akar 25 adalah 5. Setelah kita dapat nilainya 5, kita kerjakan yang perkalian dulu. 3 kali 2, 6. 6 dikurang 5, 1. Ditambah 17 sama dengan 18. Nah, itu dia. Oke, bagaimana? Saya harap semuanya bisa mengerti dengan apa yang saya jelaskan ini. Nah, intinya perkalian dan juga pembagian itu derajatnya sama, pengurangan dan juga penjumlahan itu derajatnya sama. Jadi, ketika ada perkalian dan juga pengurangan, itu yang dikerjakan perkalian dulu. Ketika ada penjumlahan dan pembagian dulu yang dikerjakan. Ketika ada akar kuadrat, itu akar kuadrat dulu yang disederhanakan, dicari berapa nilainya. Adapun bukan akar kuadrat ya, tapi akar. Nah, itu dicari dulu hasilnya berapa. Nah, ketika ada pangkat, ada nilai pangkat, seumpama 5 pangkat 2, 5 pangkat 7, 5 pangkat seterusnya, itu dulu yang dikerjakan. Baru setelah itu dikalikan kah, dijumlahkan, atau dibagi. Nah, seperti itu. Oke, saya harap semua bisa paham tentang yang nilai mana dulu yang harus dikerjakan. Oke, nah ini ada oleh-oleh buat kalian. Nah, ini adalah tugas. Yang mana tugasnya ini dikumpulkan 1 minggu. 1 minggu setelah video ini saya upload. Oke, ini dia. 23 ditambah 59 dikali 0 dikurang 1x. Nah, perhatikan akan ada perbedaan perkalian dan juga ini x besar. Nah, pertanyaan apa ini x besar? Ini ada x besar, ada x besar, ada x besar. Nah, x besar ini didengarkan baik-baik. X besar ini adalah angka terakhir dari NIM kalian, nomor induk mahasiswa. Seumpama NIM kalian itu 20, 17, 13, 20, 17, 13.
Nah, angka terakhirnya itu kan 3, kita 13. Angka terakhirnya 3. Jadi di sini tuh 1, 3. Berarti di sini 13. Jadi tadi angka terakhir dari NIM kalian adalah 3 ya, 3. Maka di sini 23 ditambah 59 dikali 0 dikurang 13. Nah, kalau di sini 9 dibagi 3 dikali 5 dikurang 3 karena angka dari NIM kalian ada 3. Selanjutnya minus 5 ditambah 6 dikali 5 pangkat 2 ditambah 3. Selanjutnya 6 dikali, ini kan 3, berarti 13. 6 dikali 13 dibagi 3 dikali 0. Nah, jadi tugasnya 4 nomor. Tugasnya dikumpulkan selama 1 minggu. Nah, jadi dikerjakan selama 1 minggu dan batas waktunya setelah video ini terupload. Jadi kalau video ini saya upload jam 7 pagi, maka tidak boleh lewat dari jam 7 pagi. Setelah maksimalnya itu 1 minggu. Jadi lama waktu untuk pengerjaannya selama 1 minggu. Oke, mudah-mudahan apa yang telah saya bahas tadi bisa dipahami dan juga mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan tugasnya ini dengan benar. Karena tadi saya sudah paparkan untuk mendapatkan nilai bagus itu kehadiran 20%, tugas 15%, UTS 30%, dan UAS sebesar 35%. Oke, saya rasa cukup sekian saja untuk pemanasan kita atau pertemuan pertama untuk mata kuliah Fisika Dasar. Nanti kita akan bahas lagi tentang kesatuan dan pengukuran untuk pertemuan selanjutnya. Oke, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.